Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas Ibtidaiyah, kembali lagi di channel MIB TV Studio, dalam program Kelas Ibtidaiyah. Pada program ini kita akan membahas seputar materi pelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita simak video pembahasannya. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Kedua pengertian ini dua-duanya benar. Lalu, bagaimana cara menentukan bilangan prima? Caranya yaitu dengan menentukan faktor bilangannya terlebih dahulu. Faktor bilangan itu apa? Faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, yang mesti diingat di sini bahwa hasil pembagiannya harus bilangan bulat positif, tidak boleh merupakan bilangan desimal. Nah, untuk bilangan bulat positif itu sudah dipelajari di kelas 4 nih. Lanjut saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal manakah yang termasuk bilangan prima dari 1 sampai 10. Nah, kita tulis dulu angka 1 sampai 10. Kita mulai dengan bilangan 1. 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Apakah 1 ini faktor dari 1? Jawabannya ya, 1 merupakan faktor dari 1 karena hasil pembagiannya adalah 1 yang merupakan bilangan bulat positif. 1 dibagi 2, hasilnya adalah 0,5. Apakah 2 ini faktor dari 1? Tentu bukan ya, karena hasil pembagian dari 1 dibagi 2 adalah 0,5 yang merupakan bilangan desimal. Jadi yang mesti diingat, ciri atau tanda bilangan desimal itu ada angka setelah koma atau ada angka di belakang koma. Jadi 2 bukan faktor dari 1. Lanjut kita coba 1 dibagi 3, hasilnya 0,33. Nah, hasilnya sama ya. Ini bilangan desimal. Jadi 3 ini bukan faktor dari 1. 1 dibagi 4, hasilnya sama bilangan desimal. Jadi 4 bukan faktor dari 1. 1 dibagi 5 sama hasilnya bilangan desimal. Jadi 5 juga bukan faktor dari 1. 1 dibagi 6, hasilnya bilangan desimal juga. Jadi 6 bukan faktor dari 1. Nah, sampai di sini sudah dapat ditentukan bahwa 1 ini hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1. Nah, apakah 1 ini bilangan prima? Tentu bukan, karena hanya memiliki satu faktor saja. Jadi 1 bukan bilangan prima. Lanjut kita ke bilangan 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Apakah 1 ini faktor dari 2? Tentu saja benar ya,
karena hasil pembagian 2 dibagi 1 adalah 2 yang merupakan bilangan bulat positif. Terus 2 dibagi 2, apakah 2 ini faktor dari 2? Tentu benar ya, karena hasil pembagian 2 dibagi 2 adalah 1 yang merupakan bilangan bulat positif. 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,66. Apakah 3 ini faktor dari 2? Tentu bukan ya, karena sudah jelas hasil pembagian dari 2 dibagi 3 adalah bilangan desimal. Jadi 3 ini bukan faktor dari 2. Sekarang 2 dibagi 4 hasilnya adalah 0,5. Jadi hasil pembagiannya adalah bilangan desimal. Jadi 4 itu bukan faktor dari 2. 2 dibagi 5 sama, hasil pembagiannya adalah bilangan desimal. Jadi 5 itu bukan faktor dari 2. Jadi sampai di sini sudah dapat ditentukan bahwa 2 ini memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Nah, apakah 2 ini bilangan prima? Tentu saja bilangan prima ya, karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Lanjut ke bilangan 3. 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Apakah 1 ini faktor dari 3? Tentu benar ya, 1 adalah faktor dari 3 karena hasil pembagian 3 dibagi 1 adalah 3 yang merupakan bilangan bulat positif. Sekarang 3 dibagi 2, ini 2 bukan faktor dari 3 karena hasil pembagiannya adalah 1,5 yang merupakan bilangan desimal. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ini sudah jelas ya, 3 itu faktor dari 3 karena hasil pembagiannya adalah 1 yang merupakan bilangan bulat positif. 1 dibagi 4, hasil pembagiannya adalah bilangan desimal. Jadi 4 itu bukan faktor dari 3. 3 dibagi 5 hasilnya 0,6, merupakan bilangan desimal. Jadi 5 bukan faktor dari 3. Nah, sampai di sini sudah bisa ditentukan bahwa 3 ini memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Jadi 3 ini merupakan bilangan prima. Lanjut ke bilangan 4. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Ini 1 ini faktor dari 4 karena hasilnya bilangan bulat positif. 4 dibagi 2, nah hasilnya bilangan bulat positif. Jadi 2 ini faktor dari 4. 4 dibagi 3 hasilnya adalah bilangan desimal ya. Jadi 3 bukan faktor dari 4. Nah, 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi 4 ini adalah faktor dari 4. Nah, sampai di sini jika pembagiannya adalah jika pembagiannya dibagi dengan, jika sudah sampai dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 4, maka di sini sudah tidak usah dibagi dengan bilangan yang lain karena hasilnya akan desimal. Walaupun dibagi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu hasilnya akan bilangan desimal. Jadi
Jika sudah sampai dibagi oleh bilangannya itu sendiri, maka sudah bisa ditentukan bahwa 4 itu memiliki tiga faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi 4 ini bukan bilangan prima ya, karena memiliki lebih dari 2 faktor. Lanjut ke bilangan 5. 5 dibagi 1 hasilnya bilangan bulat positif. Jadi 1 ini faktor dari 5. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5 yang merupakan bilangan desimal. Jadi 2 ini bukan faktor dari 5. Lanjut, 5 dibagi 3 hasilnya bilangan desimal. Jadi 3 bukan faktor dari 5. 5 dibagi 4 hasilnya sama, bilangan desimal. Jadi 4 ini bukan faktor dari 5. 5 dibagi 5 hasilnya bilangan bulat positif. Nah, ini 5 ini merupakan faktor dari 5 ya. Nah, karena sudah sampai dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5, maka tidak usah dibagi dengan bilangan yang lain ya. Ini sudah cukup menjelaskan bahwa 5 ini memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan 5. Jadi 5 ini merupakan bilangan prima. Lanjut ke bilangan 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6, yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi 1 merupakan faktor dari 6. Lanjut, 6 dibagi 2 sama dengan 3, yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi 2 ini adalah faktor dari 6. Lanjut, 6 dibagi 6 dibagi 3 yaitu hasilnya 2. Ini bilangan bulat positif, jadi 3 ini faktor dari 6. Terus 6 dibagi 4 hasilnya bilangan desimal. Karena hasilnya bilangan desimal, jadi 4 ini bukan faktor dari 6. 6 dibagi 5 hasilnya bilangan desimal juga. Jadi karena hasilnya bilangan desimal, jadi 5 itu bukan faktor dari 6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi 6 itu adalah faktor dari 6. Karena sudah sampai dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu 6, jadi tidak usah dibagi dengan bilangan yang lain, karena hasilnya akan hasil pembagiannya akan bilangan desimal. Jadi ini sudah bisa ditentukan bahwa 6 ini memiliki 4 faktor ya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Apakah 6 ini bilangan prima? Tentu bukan ya, karena memiliki lebih dari 2 faktor. Kita lanjut ke bilangan 7. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 1 ini sudah jelas ya, faktor dari 7, karena hasil pembagian dari 7 dibagi 1 yaitu bilangan bulat positif. 7 dibagi 2 hasilnya bilangan desimal. Jadi 2 ini bukan faktor dari 7. 7 dibagi 3 hasilnya sama, bilangan desimal. Jadi karena hasil pembagiannya adalah bilangan desimal, jadi 3 ini bukan bukan faktor dari 7. Terus 7 dibagi 4 hasilnya
sama bilangan desimal. Jadi 4 itu bukan faktor dari 7. Kemudian 7 dibagi 5 sama hasilnya bilangan desimal juga, jadi 5 bukan faktor dari 7. 7 dibagi 6 sama hasil pembagiannya bilangan desimal, jadi 6 ini bukan faktor dari 7. 7 dibagi 7, nah ini baru bilangan bulat positif. Hasil pembagian dari 7 dibagi 7 adalah 1 yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi 7 ini merupakan faktor dari 7. Nah, karena sudah dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 7, jadi tidak usah dibagi dengan bilangan yang lain ya, karena hasilnya pasti akan desimal. Jadi sampai di sini sudah dapat ditentukan bahwa 7 ini memiliki dua faktor yaitu 1 dan 7. Nah, karena memiliki dua faktor, maka 7 ini merupakan bilangan prima. Lanjut, 8 dibagi 1 hasilnya 8 yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, jadi karena hasil pembagiannya bilangan bulat positif, maka 1 ini adalah faktor dari 8. Lanjut ke 8 dibagi 2 hasilnya 4 yang merupakan bilangan bulat positif. Jadi karena hasil pembagiannya adalah bilangan bulat positif, maka 2 ini adalah faktor dari 8. Lanjut, 8 dibagi 3 hasilnya bilangan desimal ya. Jadi karena hasil pembagiannya adalah bilangan desimal, jadi 3 ini bukan faktor dari 8. Sekarang 8 dibagi 4 hasilnya bilangan bulat positif. Jadi 4 ini faktor dari 8. 8 dibagi 5 hasilnya 1,6 yang merupakan bilangan desimal. Jadi 5 itu bukan faktor dari 8 karena hasil pembagiannya bilangan desimal. 8 dibagi 6 hasilnya bilangan desimal, jadi 6 itu bukan faktor dari 8. 8 dibagi 7 sama bilangan desimal hasilnya, jadi 7 bukan faktor dari 8. Sekarang 8 dibagi bilangan itu sendiri yaitu 8 hasilnya adalah 1. Nah, karena hasilnya bilangan bulat positif, maka 8 ini adalah faktor dari 8. Nah, sampai di sini sudah dapat ditentukan bahwa 8 ini memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi 8 bukan bilangan prima. Lanjut ke bilangan 9. 9 dibagi 1 hasilnya bilangan bulat positif, jadi 1 faktor dari 9. 9 dibagi 2 hasilnya bilangan desimal, jadi 2 bukan faktor dari 9. 9 dibagi 3 hasilnya bilangan bulat positif, jadi 3 merupakan faktor dari 9. 9 dibagi 4 hasilnya bilangan desimal. Nah, tentu saja 4 ini bukan faktor dari 9 karena hasil pembagiannya bilangan desimal. 9 dibagi 5 hasilnya bilangan desimal juga, jadi 5 itu bukan faktor dari 9. 9 dibagi 6 hasilnya sama bilangan desimal, jadi 6 bukan faktor dari 9. 9 dibagi 7 hasilnya desimal juga, jadi 7 bukan faktor dari 9. Sekarang 9 dibagi 8 sama
hasilnya bilangan desimal, jadi 8 bukan faktor dari 9. Sekarang 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Nah, sampai di sini sudah dapat dipastikan bahwa 9 ini memiliki 3 faktor bilangan, yaitu 1, 3, dan 9. Tentu saja 9 ini bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor, jadi kita coret 9-nya. Lanjut ke bilangan terakhir, yaitu 10. 10 dibagi 1 hasilnya 10 yang merupakan bilangan bulat positif, jadi 1 adalah faktor dari 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5 merupakan bilangan bulat positif, jadi 2 merupakan faktor dari 10. 10 dibagi 3 hasilnya desimal ya, jadi tentu saja 3 ini bukan faktor dari 10. 10 dibagi 4 hasilnya bilangan desimal, jadi 4 bukan faktor dari 10. 10 dibagi 5 hasilnya bilangan bulat positif, jadi 5 merupakan faktor dari 10. 10 dibagi 6 hasilnya 1,66, ini merupakan bilangan desimal, jadi tentu 6 bukan faktor dari 10. 10 dibagi 7 hasilnya bilangan desimal juga, jadi 7 bukan faktor dari 10. 10 dibagi 8 hasilnya desimal, jadi 8 bukan faktor dari 10. 10 dibagi 9 hasilnya desimal, jadi 9 bukan faktor dari 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1 yang merupakan bilangan positif, jadi 10 adalah faktor dari 10. Nah, sampai di sini sudah dapat ditentukan bahwa 10 ini memiliki 4 faktor bilangan, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, 10 ini tentu saja bukan bilangan prima ya, karena memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi kita coret 10-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi bilangan prima dari 1 sampai 10 yaitu bilangan 2, 3, 5, dan 7. Nah, jadi yang termasuk bilangan prima dari 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, dan 7 ya. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang bagus ya, karena sedang tidak enak badan. Nah, ini untuk PR di rumah saja, latihan di rumah. Silahkan adik-adik tentukan bilangan prima dari 11 sampai 20 ya. Nanti yang tahu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Materi selanjutnya akan dibahas pada video yang lain. Semoga dapat bermanfaat. Jika dirasa ada kekeliruan, beritahu kami pada kolom komentar. Dan bagi yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan جزاكم الله خيرا كثيرا.